Matematika Iswo bersama saya, Mbak Eki Susilowati. Ya, pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas materi kelas 9 semester ganjil, yaitu transformasi geometri. Ada 4 sub pembahasan dalam transformasi geometri, diantaranya 1. Refleksi atau pencerminan, yang kedua ada translasi atau pergeseran, yang ketiga ada rotasi atau perputaran, dan yang keempat adalah dilatasi atau perbesaran. Nah, dari 4 sub pembahasan ini kita akan bahas salah satu sub pembahasannya, yaitu refleksi. Sebelum lanjut, apa sih kompetensi dasar dalam materi ini? Ya, ada 2 kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam materi ini. Yang pertama, menjelaskan transformasi geometri yang berupa refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi menggunakan masalah kontekstual. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri yang berupa refleksi, translasi, rotasi, dan juga gradasi. Nah, selain 2 kompetensi dasar tersebut, setelah kalian menonton video pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu yang pertama menjelaskan pengertian transformasi geometri, dan yang kedua menjelaskan transformasi yang berupa refleksi. Ya teman-teman, jadi khusus pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas sub pokok bahasan tentang refleksi atau pencerminan. Baiklah teman-teman, marilah kita membahas bersama-sama tentang pengertian transformasi geometri dan juga refleksi. Teman-teman, pernahkah kalian bercermin? Ya, bercermin merupakan salah satu contoh dari transformasi geometri loh. Jadi hasil dari sebuah transformasi geometri biasanya adalah berupa bayangan, seperti halnya ketika kita bercermin. Ketika kita bercermin, pastinya kita melihat bayangan kita kan? Nah teman-teman, selain bercermin, apakah kalian pernah berada di eskalator? Iya, biasanya orang yang berada di eskalator itu tidak berputar kan ya? Tidak bertambah tinggi, tidak memendek, atau bahkan tidak berubah bentuk. Namun, ketika kalian berada di eskalator, kalian hanya berpindah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, itu merupakan salah satu contoh aplikasi dari transformasi geometri. Jadi, apa sih pengertian transformasi geometri itu? Iya, teman-teman. Transformasi geometri merupakan suatu perpindahan atau memindahkan suatu objek dari posisi tertentu ke posisi lain dengan aturan tertentu. Jadi, transformasi geometri adalah memindahkan suatu objek dari posisi tertentu ke posisi lain dengan aturan tertentu. Objek tersebut biasanya adalah sebuah titik. Ada 4 aturan dalam transformasi geometri. Yang pertama, translasi atau biasa kita sebut dengan pergeseran. Apa sih translasi itu? Ya, translasi adalah pergeseran suatu objek sepanjang garis lurus. Dan aturan yang kedua adalah refleksi, yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Apa itu refleksi? Ya, pencerminan dari suatu objek. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan rotasi. Apa itu rotasi? Ya, namanya rotasi, pasti berputar kan? Ya, rotasi adalah perputaran suatu objek dengan sudut tertentu. Yang terakhir, ada yang disebut dengan dilatasi. Kalian pasti pernah zoom suatu gambar ya? Ya, itu disebut dengan dilatasi loh. Nah, jadi dilatasi itu adalah perbesaran atau pengecilan suatu objek dengan faktor pengali. Nah, beberapa contoh dari transformasi geometri diantaranya berikut ini. Misalnya, suatu benda diperbesar ukurannya. Jadi, benda tersebut akan mengalami A. Rotasi, B. Dilatasi, C. Translasi atau direfleksi. Ya, karena namanya diperbesar, maka jawabannya adalah yang B. Dilatasi. Apa itu dilatasi? Ya, dilatasi adalah suatu perbesaran atau pengecilan ukuran suatu benda berdasarkan faktor skala tertentu. Jadi, berdasarkan skala tersebut, maka benda tersebut mengalami dilatasi. Teman-teman, kita akan bahas materi selanjutnya yaitu refleksi atau pencerminan. Tentu kalian pernah bercermin di depan cermin datar kan? Coba amati bagaimana bayangan diri kalian sendiri ketika bercermin. Apakah bertambah besar? Apakah jaraknya sama? Ataukah ada anggota tubuh kalian yang berpindah tempat? Ya, ketika kalian bercermin, baik di cermin datar, di air, di kaca, atau di tempat lainnya, pasti jarak antara kalian ke cermin atau bayangan kalian ke cermin pasti akan sama. Kemudian ukuran tubuh kalian tidak akan berubah dan juga bentuknya pun tidak akan berubah. Jadi teman-teman, ada 3 sifat dalam pencerminan atau refleksi. Yang pertama, jarak benda dan jarak bayangannya adalah sama. Yang kedua, bentuk benda dan bentuk bayangan juga sama. Dan yang ketiga, ukuran benda dan ukuran bayangan juga sama alias tidak berubah. Nah, bagaimana dengan sifat suatu titik pada koordinat kartesius ketika direfleksikan atau dicerminkan? Ya, ada beberapa sifat yang harus kalian pahami, yang harus kalian ketahui. Selanjutnya, teman-teman, silakan simak tabel berikut ini. Ya, tabel tersebut merupakan salah satu sifat dari refleksi atau pencerminan. Ketika ada suatu titik x, y dicerminkan terhadap sumbu x, maka bayangan yang dihasilkan adalah x, negatif y. Nah, yang berubah adalah titik y yang tadinya positif menjadi negatif. Kemudian yang kedua, ketika ada sebuah titik x, y direfleksikan terhadap sumbu y, maka hasilnya adalah negatif x, y. Yang berubah adalah titik x dari positif menjadi negatif. Bagaimana ya kalau sebuah titik x, y dicerminkan terhadap sumbu y sama dengan x? Apa hasil bayangannya? Ya, benar sekali. Hasil bayangannya adalah y, x. Jadi yang tadinya semula titik x berubah menjadi titik y, yang tadinya titik y berubah jadi titik x. Kemudian bagaimana jika titik x, y dicerminkan terhadap sumbu y, negatif x? Iya, benar sekali teman-teman. Jawabannya adalah titik tersebut berubah menjadi negatif y, negatif x. Dan beberapa sifat lainnya yaitu ada sebuah titik jika direfleksikan terhadap garis x sama dengan h, maka bayangannya menjadi 2 dikalikan h dikurangi x, y. Dan yang berikutnya, jika dicerminkan terhadap y sama dengan k, maka hasilnya adalah x, 2k dikurang y. Kita langsung ke contoh soal ya teman-teman.
Ya, berikut contoh soal tentang refleksi. Perhatikan ya teman-teman, perhatikan dengan seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Ya. Nami menggambar sebuah titik P, yaitu negatif 10,9 dalam diagram Kartesius. Kemudian, ia ingin membuat sebuah refleksi terhadap sumbu X. Berapakah hasil yang didapat Nami? Ya, setelah Nami mendapatkan hasil yang pertama, ia ingin merefleksikan kembali terhadap sumbu Y sama dengan X. Bagaimana hasil bayangan titik P? Kemudian Nami mengalami penasaran lagi. Nami ingin titik P tersebut direfleksikan terhadap sumbu Y dan juga sumbu Y sama dengan negatif X. Bagaimana ya teman-teman hasil bayangannya? Mari kita bahas bersama-sama. Ya, semula Nami ingin merefleksikan titik P negatif 10,9 terhadap sumbu X. Berapakah hasil bayangannya? Teman-teman harus ingat bahwa titik P adalah negatif 10,9 dicerminkan terhadap sumbu X. Ingat sifat refleksi. Jika X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah X, negatif Y. Maka hasil bayangan P negatif 10,9 yang direfleksikan terhadap sumbu X berdasarkan sifat yang ada pada refleksi. Ketika X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya X, negatif Y. Sehingga bayangan yang diperoleh oleh Nami adalah negatif 10, negatif 9. Atau bisa kita sederhanakan menjadi bayangan P aksen sama dengan negatif 10,9. Nah, kemudian karena Nami mengalami penasaran kembali, Nami ingin titik P tersebut, titik P negatif 10,9 dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X. Bagaimana hasilnya teman-teman? Ada yang bisa jawab? Ya, jawabannya adalah negatif 9, negatif 10. Ingat, sifat pencerminan X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi Y, X. Nah teman-teman, bagaimana jika dicerminkan terhadap sumbu X dan juga sumbu Y sama dengan negatif X? Ingat, titik yang dipunyai Nami tadi adalah P negatif 10, negatif 9. Ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi, iya benar sekali, 10, negatif 9. Bagaimana dengan dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan negatif X? Maka bayangannya adalah, benar sekali teman-teman, jadinya semua positif ya, yaitu 9,10. Nah teman-teman, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi refleksi, silakan kerjakan kuis berikut ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment. Bunyikan juga tombol loncengnya. Jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya bersama saya, Baik Susilawati, di channel Matematika ISVOG. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.